Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Yeay. Untuk tugas di luar kelas hari ke-9, saya langsung aja. Untuk tugas di luar kelas hari ke-9 ini itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah praktek penerapan kelas persiapan, dan untuk kelas persiapannya di belakangan aja. Saya langsung aja ya Bu. Apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Apa syarat sebelum mengenalkan huruf B1A itu dimana syarat jawablah pertanyaan mengenai B1A berikut ini. Yang pertama itu apa syarat sebelum mengenalkan huruf B1A? Ketika kita akan mengenalkan baca 1A, berarti itu harus memenuhi syarat. Ada syarat yang harus terpenuhi. Syaratnya apa aja? Yaitu di situ ada D4HVK, AHSAIUEO dan BDG-KMPSY. Dimana saya belum ngeprint ininya, jadi saya lihat screenshotan aja. Ini kan B1A kan. Nih. Jadi karena saya belum print, saya lihat di ini aja screenshotan. Sebentar ya. Nih. B1A. Dimana syarat-syarat B1A itu harus terpenuhi dulu. Dimana di sini B1A itu adalah dimana mau ke B1A itu di sini ada B1A. Di sini ada 3 panah. Nah, 3 panahnya itu harus di sini kan nggak bisa langsung ke B1A kan. Di sini ada garis tebal 5, ada garis tebal. Dan di sini tuh ada 3 panah. Jadi kalau misalkan mau ke B1A itu semua syaratnya itu harus terpenuhi panah ini. Gimana cara mengetahuinya? Ya di situ tuh ada D4HPK, ada HSAIUEO dan ada BDG-KMPSY. Nah, ketika dua syarat. Nah, kalau misalkan D4HPK-nya syaratnya sudah terpenuhi, HSAIUEO-nya udah terpenuhi, tapi yang satu BDG-KMPSY-nya belum terpenuhi, itu belum bisa lanjut ke B1A. Tapi pokoknya di situ syaratnya harus memenuhi syarat semua. Nah, nih harus memenuhi syarat dulu gitu. Dan untuk nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Itu yang pasti pengenalan huruf dan kata kembar ya. Pengenalan huruf dan kata kembar. Dan yang untuk yang nomor 3, bagaimana cara menyampaikan modul B1A? Mengajak anak berperan aktif berdialog A I U E O, sambil anaknya diajak bernyanyi, terus diajak pengulangan seperti itu sih. A I U E O ya 4 HPK dan bernyanyi, itu sih poin utamanya pasti itu. Terus yang nomor 4 itu adalah bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A. Kalau untuk mengevaluasi itu pasti kita balik lagi ke mengevaluasi seperti apa sikap, mengevaluasi lihat raut mukanya, itu lihat ekspresinya, itu senang atau dia menikmati apa enggaknya, itu kita lihat dari ekspresi muka. Ketika kita udah lihat ekspresi muka, sikap itu si anak, kita akan anak udah ikut sama kita, maksudnya anaknya udah masuk nih ke kita. Jadi maksudnya masuk dalam artian tuh gini, jadi kayak berarti kita udah berhasil, udah bawa si anak itu masuk ke di ruang lingkup yang kita ciptain di situ. Iya gitu sih. Dan untuk
pasti kalau misalkan kalau mengevaluasi itu pasti nggak jauh-jauh dari kata pengulangan. Kenapa? Karena pasti kita itu mengevaluasi afeksinya, kognitifnya tuh kayak, jadi tuh setiap saat kayak pengulangan pasti itu kan ada pengevaluasinya. Karena kalau misalkan nggak ada, nanti anaknya pasti, namanya anak pasti itu kan lupa, bosan, terus tergantung bad moodnya gitu. Dan untuk yang nomor poin B nya, dan untuk poin B nya itu adalah B1B, di mana B1B ini syarat sebelum mengenalkan B1B itu adalah semua syarat harus terpenuhi, sama seperti kayak B1A, di mana syaratnya harus terpenuhi itu ada D4HPS, JLNTRC, sama B1A. Seperti ini saya lihat di handphone. Sebentar ya. Sama. B1B ketika kita belum B1B. Di mana di sini ada B1B itu, di sini ada tanda panah. Apa tanda panah di sini? Semuanya harus terpenuhi karena di sini ada garis tebalnya. Di mana di sini ada D4HPS, JLNTRC, sama ada B1A. Jadi dia nggak bisa langsung. Jadi semua syarat itu sini harus terpenuhi. Ketika syarat sudah terpenuhi semua, baru bisa lanjut ke B1B. Untuk yang nomor 2 itu apa tujuan utama dan tujuan khusus B1B. 1B itu adalah pengenalan huruf dan kata sederhana. Sama sih, sama dengan yang B1A, cuman hanya bedanya yang pertama itu tadi adalah kembar, yang kedua itu adalah sederhana, dan yang ke B itu adalah hurufnya D4HPS, JLNTRC, sama dengan B1A. Kalau yang lain kan tadi beda lagi ya, ada BDG, KMPSC, AIWO, D4HPK itu. Dan bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1? Pasti yang pertama itu adalah mengajak anak berdialog, bermain itu pasti itu udah keseharian kita ya, berdialog, bermain itu maksudnya. Iya, karena pasti kan diawali dengan berdialog, bermain, bernyanyi, berperan aktif. Bagaimana untuk nomor 4-nya itu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A itu mengevaluasinya di mana? Aduh maaf, cerah banget. Silo. Dan untuk bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan khusus, mengevaluasi dan pasti itu balik lagi mengevaluasi atau memperhatikan ekspresi sikap si anak itu. Pengulangan kata sederhana seperti kayak misalkan kalau dari kata kembar mama, kalau misalkan dari kata sederhana seperti kayak bola, bola, itu pasti akan pengulangan setelah selesai kelas, juga sebelum penutupan kelas itu kita pasti akan mengevaluasi si anak itu yang tadi kita di belajarin gitu. Nah, untuk yang videonya itu ya, kalau untuk penerapan kelas persiapan itu, halo selamat pagi, apa kabarnya kakak hari ini? Tetap semangat dan terus belajar, yeay. Dan
apa namanya, ayo yuk kita tunggu dulu yuk, temannya belum datang nih kak, tunggu dulu sebentar ya, kita tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat, semangat dia. Kakak Kina tadi udah MANDI belum? Wah, udah mandi. Tadi mandinya sama siapa? Sama MA apa sama papa? Apa sendiri? Wah, mandinya sendiri ya. Udah bisa, berarti kakak udah rajin, udah bisa mandi sendiri. Tadi mandinya pakai sabun gak kak? Wah iya, coba Bu Guru mau cium dong. Wah iya, udah wangi, udah harum ya. Tadi kakak mandinya gosok GI enggak? Wah gosok ya, coba lihat giginya, mana giginya? Cantreng, iya. Wah, udah kan mandi, udah mandi ya, mandi pakai sabun. Nah sekarang kakak udah makan belum? Ayo, udah makan belum? Udah makan sama apa? Makan NASI apa makan ROTI? Wah, makan nasi. Makannya sama apa kak? Sayur sop. Wah, kakak rajin. Wah, udah makan sayur sup ya. Banyak sayurnya ya kayak. Wah, kakak rajin ya. Yuk tepuk tangan dulu ya. Wah, ting tong. Nah, kita doa dulu yuk. Doa sebelum belajar apa? Yuk. Angkat jempolnya. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kling-kling ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, agar kami menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan orang tua. Amin. Wah, karena udah berdoa, kita nyanyi nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi La Bimba. Aku suka bimba a i u e o, bimba a i u e o. Kita semua panggil huruf A. Kita semua panggil huruf I. Kita semua panggil huruf U. A I U E O. Kok fokusnya nggak ini sih? A I U E O. Nah, ketika kita udah pembukaannya pokoknya itu nyanyi. Selesai nyanyi mohon maaf, ini ada gangguan di kameranya, jadi agak untuk yang
kegiatan intinya gitu, itu kita ada pengenalan, dimana pengenalan itu adalah nyanyinya itu nyanyi ada BDG KMPSY, ada JLNTRC, dan ada satu jari itu bernyanyi BDG BDG KMPSY ye ye ye. Kalau terus dilanjut lagi JLN TRC la 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 la. Nah, lanjut lagi dengan satu jari. Ini satu jari. Nah, itu tambah nyanyi satu jari. Terus ditambah lagi dengan verbal kata, di mana verbal kata itu adalah 4 HPK dan 4 HPS. Pakai gambar, kita menunjukkan gambar 4 HPK sama 4 HPS, di mana seperti gambar. Ini gambar apa? Pipi, kayak PI pipi, misalnya kayak ROTI roti. Dan untuk itu pasti ya secara pengulangannya 3 kali, dikasih reward dan lalu dievaluasi. Terus permainan tepuk kata kayak misalnya kayak M kayak ini, mama sama papa gitu, ada permainan katanya. Dan dilanjutkan dengan permainan jari, dimana permainan jari itu adalah tepuk satu jari, tepuk 2 jari, 3 jari, dan seterusnya gitu. Dan untuk mengajak anak verbal kata atau evaluasi. Dan untuk yang terakhir itu pasti tepuk semangat, pengulangan kata verbal 4 HPK dan 4 HPS nya. Terus dimana itu adalah gerak dan lagu, dimana gerak dan lagu itu bernyanyi pulang sekolah dan doa sesudah belajar, dimana doa sesudah belajar itu ke anak-anak memfokuskan duduk sikap berdoa. Saya disingkat-singkat aja ya, karena video durasi waktunya itu handphonenya nggak cukup, mohon maaf ya Bu Eva dan Bu Fana. Langsung ke doa sesudah belajar. Sikap berdoa, setelah kita nyanyi sebelum pulang sekolah, sikap berdoa, duduk sopan, kaki dilipat, tangan diangkat. Ya Allah, terima kasih atas berkat rahmat-Mu kami bisa bermain dan belajar bersama ibu guru. Amin. Nah, ketika kita udah selesai baca doa, udah selesai semuanya, kita bentuk lagi permainan sama anak-anak kayak untuk terakhir, untuk pulang terakhir gitu. Dan untuk video kelas hari ke-19 hari ke-9 saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah ataupun sikap saya yang kurang. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih Bu Eva dan Bu Fana. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.